Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah salatuhu wassalamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak yang solih dan solihah, alhamdulillah pada pertemuan hari ini Allah senantiasa memberikan umur yang panjang, sehat walafiat, sehingga kita semua bisa dipertemukan kembali dalam kegiatan pembelajaran di pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Meskipun memang keadaannya dalam bentuk online, tapi mudah-mudahan ini semua tidak mengurangi semangat anda semuanya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran online ini. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membaca istighfar terlebih dahulu. Kita netralisir dulu dosa-dosa kita. Kita hapuskan dulu pikiran-pikiran negatif kita, perasaan negatif kita, dan hal-hal yang sekiranya ada yang negatif kita singkirkan dulu ya, dengan pembacaan istighfar 3 kali. Oke, silakan kita mulai dengan pembacaan istighfarnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rizki yang halal lagi baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah anak-anak yang solih dan solihah, untuk pertemuan hari ini kita sudah masuk kepada bab ketiga. Pada bab ketiga di materi ataupun di semester kedua ini, yang akan kita pelajari adalah tentang iman kepada Rasul Allah. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di semester ataupun di bab pertama, ya, ataupun bisa di semester ke-1, kita sudah mempelajari tentang apa itu yang namanya iman. Iman, bisa diulangi lagi, iman adalah percaya atau keyakinan. Sedangkan iman kepada Rasulullah, nah di sini bisa Anda lihat konsep, peta konsep yang akan kita pelajari di bab ketiga ini. Yang pertama adalah iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, hikmah diutusnya seorang rasul dan nabi, pengertian iman kepada nabi dan rasul, jumlah nabi dan rasul, bukti-bukti cinta kepada rasul, buah keimanan kepada para rasul, tugas para rasul, dan sifat-sifat rasul dan nabi. Ini peta konsep ataupun poin penting yang akan kita pelajari di bab ketiga tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman kepada nabi dan rasul. Di sini bisa Anda lihat pengertian iman kepada nabi dan rasul. Sebelum kepada pengertian iman kepada nabi dan rasul, alangkah lebih baiknya kita sama-sama mengetahui apa itu arti daripada rasul. Rasul itu berasal dari arsala yursilu irsalan, yang kesannya menjadi rasul. Artinya apa? Artinya utusan. Jadi rasul itu secara bahasa adalah utusan. Sedangkan kalau kita artikan rasul secara istilah, itu mempunyai arti bahwa rasul adalah manusia-manusia terpilih yang ditugaskan oleh Allah untuk, yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman-firmannya kepada manusia. Itu kalau rasul diartikan sebagai istilah. Jadi manusia-manusia pilihan Allah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada seluruh umat manusia. Nah, di sini bisa Anda lihat di layar bahwa rukun iman kepada nabi dan rasul itu termasuk rukun iman yang keempat, ya. Rukun iman yang keempat, karena kita tahu bahwa rukun iman itu kan ada 6. Pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Itu ada
6 ya. Jadi yang keempatnya adalah rukun iman itu iman kepada Rasul. Yang kedua, meyakini sebagai orang terpilih. Melihat dari pengertian yang tadi bahwa disebut Rasul itu adalah manusia-manusia pilihan Allah, artinya Allah itu meyakini, kita ini harus meyakini bahwa yang diangkat sebagai utusan Allah itu adalah manusia pilihan. Itu adalah orang-orang yang terpilih. Orang-orang terpilih yang menerima wahyu dan menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Itulah yang disebut dengan Rasul. Jadi harus kita yakini bahwa yang disebut dengan Rasul itu adalah manusia pilihan Allah. Kita iman kepada Rasul berarti kita meyakini bahwa Rasul itu manusia pilihan Allah yang diberi wahyu, yang diutus untuk menyampaikan firman-Nya kepada seluruh umat manusia. Ya. Itu pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, ini kandungan arti iman kepada Rasul. Benar gak sih kita ini beriman kepada Rasul? Nah, ini bisa dilihat dari segi kandungannya. Ya. Yang pertama adalah yang solihah, adalah yang solih dan solihah. Ketika kita mengakui bahwa kita ini beriman kepada para Rasul, maka yang harus kita pahami adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mengutus para nabi dan rasul. Yakini dalam hati, imani bahwa Allah benar-benar mengutus para nabi dan rasul. Itulah bukti kalau kita cinta kepada Rasul. Kalau kita iman kepada Rasul, harus benar-benar mengimani. Ya. Yang kedua, ketika seorang Muslim mengaku beriman kepada Rasul Allah, maka dia harus mengimani nama-nama Nabi dan Rasul yang mengimani nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Jangan sampai ketika kita beriman kepada para nabi, kita tidak tahu nama-nama nabi yang wajib kita ketahui. Karena dilihat dari kandungan ini, bahwa yang beriman kepada Rasul Allah itu otomatis dalam dirinya sudah tertanam rasa percaya, sudah tertanam rasa keyakinan terhadap nabi-nabi yang wajib diketahui, yang Allah utus kepada seluruh umat manusia. Makanya anak-anak yang solihah, Allah menciptakan hampir 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi itu, Allah angkat 25 nabi. Allah pilih 25 nabi yang wajib kita ketahui. Jadi dari 124.000 nabi itu, Allah pilih kembali 25 nabi, dan 25 nabi ini wajib kita ketahui. Bagaimana? Ada gangguan sedikit ya, lagi pilek misalnya.